Kan tadi orang suka DP tanah. Ya. Dia tanah awak kebetulan memang diambil orang lumayan ya. Tapi sampai gini enggak, ya udahlah, nggak ada konfirmasi sama dia gitu. Iya. Ada yang bilang katanya udahlah, nanti pahala dia buat kita. Iya, mudah-mudahan, amin. Ya. Baik. Berarti dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah baca Yasin di malam nisfu Sa'ban, sudah itu disambung dengan sholat sunat. Apakah sholat sunat itu dilakukan setelah jam 12 lewat atau jam 1 bergandengan atau sebelum sholat tahajud? Apakah itu boleh? Apakah disyaratkan pula selesai isya? Itu. Nah, dalam ketentuan masalah sholat sunat hajat atau sholat sunat taubat, memang tidak ada ketentuan secara khusus, tidak ada. Karena sudah maghrib tadi, sudah kita ba'diyah maghrib, langsung baca Yasin 3 kali tamat, disambung dengan sunat isya, lanjut wajib isya, sudah itu disambung lagi dengan sunat isya, tentu kok di masjid, tentu pulang ke rumah. Kalau awak pulang ke rumah, tiba di rumah mungkin latih badan, payah badan, mungkin terlalu. Beko jago jam 1 atau jam setengah 2, jago lah, ambil uduk, lakukan salat sunat uduk 2 rakaat, usolli sunatan uduk rakaat ini ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar 2 rakaat. Selesai itu lanjut dengan salat taubat. Salat taubat rakaat pertama kalau lah dapat dalam surah Ali Imran ayatnya, wallazina idza fa'alu fahisatan, kalau lah dapat. Kalau lu dapat cukup memakai al-kafirun rakaat kedua An-Nas. Salat 2 rakaat. Itu ada tuntunannya yang kami pelajari. Kalau kita mampu, alhamdulillah, rakaat yang terakhir dari sujud terakhir ditambah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mampu sebanyak 40 kali. Itu salat taubat tadi. Nah, itu sujud terakhirnya. Nah, itu hadisnya sahih hasan, kami pelajari itu 40 kali supaya sujud kita lah lama. Sudah itu ditambah dengan salat hajat. Contohnya awak berhajat itu untuk dipasang untuk setahun ke depan, kita pasanglah hajat setelah salat hajat tadi. Baru kita sambung dengan salat tahajud. Nah, dia boleh bu, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak masalah, sebab tidak ada ketentuan mutlak masalah waktu solat taubat atau solat hajat tadi. Yang kedua, masalah mengambil tanah orang. Dosanya adalah fi dasiplin tuwika kuwida arba'in saradin. Dikalungkan atau diimpitkan 7 lapis bumi kepada orang yang mengambil hak atau tanah orang-orang lain atau 1 jengkal dengan secara zalim. Jadi sebaliknya Bapak, kalau tanah awak diambil orang, Bu, alhamdulillah sampai saat kini yang diambil kalau ditanam mah lampir panen sawitnya kini. Lah mau tanam sawit dulu, setelah tu setahun nambah dak do pai do katampek tu dipagar adanya 2 iri sawit. Sampai kini ambo ikhlaskan dunia dak akhirat, dak ambo ambil doh sabalah lahan tu diambil nya. 2 iri sawit tu panjang tu, 2 iri sawit. Lah mulai berbuah mungkin sawitnya. Dan sabalah ko kacak mo ko ambillah, ambo ikhlaskan dunia dan akhirat. Tapi yang sebelah ndak lah. Di kalau kita ikhlaskan maka cibu tadi sajengkal, saeto, sadopo, sahetar, setengah hetar. Kalau memang kita ikhlas dunia dan akhirat, ndak kita baca ke orang lain dah, ndak kita sabui dah, ikhlas. Yang pertama di dapen de orang yang itu besok akan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bumi ko hak pakai kita dan memiliki Allah Subhanahu. Nah, itu yang pertama kita dapat, Bu. Dan kedua, orang yang mengikhlaskan memberi suatu tempat, walaupun tempat tinggal, walaupun tempat usaha untuk orang lain, hadisnya sahih, itu Allah akan memberikan tempat bagi mereka besok dalam sarung. Dimantap, Bu. Kalau kita mampu untuk ikhlas, insya Allah. Tapi jangan dibaca-baca, Bu.
Walaupun mereka kecewa ikhlas, tapi sempat ini sabui ke orang sabui buruk contohnya. Itu adakah di antara anda senu tu tanah adalah diambil tapi dan mah dan padiasanya dan ikhlasnya pinggir ikhlasnya pi orang ini sumpah je tu ndak ikhlas. Tapi kalau memang ikhlas dalam hatinya, insya Allah sebab innamal a'malu binniyat. Allah itu tahu. Kalau memang kita ikhlas, tu dua kita dapat tadi. Yang pertama dilapangkan kubur kita. Yang kedua, mendapat tempat gedung dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu penjelasannya. Dah. Cik lain. Ya, cik lain itu tidak. Ada kurang utang kau Pak. Tapi tidak ada dibayar dia lah meninggal. Itu awak ikhlaskan dia ya. Pak, saya tidak salah dua boleh. Amal awak ya. Baik. Orang berhutang, kalau tidak tu utang, kewajiban orang berhutang kan membayar. Sudah tu sampai jatuh tempo, orang nan berhutang harus menemui orang nan tampak berhutang. Mambanan. Lah jatuh tempo, tidak ia dapat wajib hukumnya orang nan penyutang untuk menemui. Sudah tu kebaikan bagi orang yang mempiutang ni, Masya Allah, seketik gadang kebaikan di rumah, seketik orang. Makanya mohon maaf, seketik muntiasa, kalau kan seketiknya membiak dasar. Waktu Nabi kita Isra Mi'raj, tak kalau dibawa main ke surga, Nabi mencaliak tertulis di pelang surga, orang bersedekah pahalanya 10 mak, orang meminjamkan uang kepada orang lain pahalanya 8 malih. Mana namanya 10 ada 8 malih mak? Banyak 8 malih ya. Tertulis nampak di Nabi. Kenapa kok banyak orang meminjamkan? Karena orang meminjam, karena orang butuh. Orang bersedekah kok 10. Orang bersedekah kok nyo nak butuh, tapi kan orang bersedekah nyo terima. Jadi keistimewaan bagi orang yang meminjamkan mak, lah jatuh tempo nak nyo bayar dah, ikhlasnya dia gi pahalanya 1 kali lipat daripada pahala yang pertama. Lah sampai jatuh tempo celai ndak nyo dapat pembayar dah, nyo ikhlasnya. Nyo ikhlas je orang punya hutang kau tadi, nyo ikhlaskan je, maka dilipat gandakanlah kebaikan kau tadi. Dibalik kebaikan kau tadi dilipat gandakan. Sudah tu sempat mati berkata amat tadi. Wa ma tahum meninggalnya dalam keadaan berhutang kau tadi. Terus orang yang punya hutang mengikhlaskan, meredokan kau tadi, insya Allah bermanfaat bagi orang yang meninggal sampai tujuan amat tadi. Dan amat pun amal ibadah tidak akan tergaduh-gaduh dah kalau lai kita apalagi beko sempat beko lai diuntukkan lo dibunyikan lo sedekah ditujukan kepada almarhum sabui namu kalau ndak ayah awak ndak mak awak tu sabui namu tapi kalau amak jo ayah awak mengirim apapun tu tak perlu sabui nah. Kenapa? Karena anak adalah harato ayah. Tapi kalau orang lain sabui namanya berarti menembak menuju lamat, melantiang menuju sabui namanya. Insyaallah mak, ndak jangan salah. Menjadi amal ibadah dia mak berlipat ganda dari ikut tadi, insyaallah dari 1% menjadi berlipat ganda pahalanya dia mak. Ndak mengadu lokak amal ibadah mak dah menambah kepada amal ibadah mak. Amin ya rabbal alamin. Dia mungkin itu saja. Karena waktu lampir menunjuk jam 1:30 ya. Ada apa nak kau tanya? Nak pas. Pas saja. Apa belum? Ya. Nah, baik. Dia mungkin itu saja pada pagi kini.